Primaya, kembali lagi di Primaya Podcast. Senang sekali saya Dr. Faradiela. Hari ini saya akan menemani teman-teman semua nih yang ada di rumah maupun dimanapun yang berada untuk membahas topik-topik yang spesial seperti biasanya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu panca indera manusia yang sangat penting di kehidupan kita. Apalagi kalau bukan mata. Nah, tentunya kita punya guest yang spesial yang memang ahli di bidangnya untuk membahas topik ini. Langsung saja ini dia saya perkenalkan Dokter Nina, spesialis mata. Halo dokter. Halo Dokter Dila, terima kasih sudah mengundang untuk podcast. Halo sahabat Primaya. Iya dok, selamat datang ya dok di Primaya Podcast. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mau datang dok. Apa kabar dokter? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah dok, hari ini mungkin sahabat-sahabat Primaya juga udah tahu ya sebenarnya apa yang kita mau bahas. Seperti ada di judulnya, yaitu tentang katarak. Oke. Itu salah satu penyakit yang sering nggak sih dok? Yes, jadi katarak itu sebenarnya merupakan salah satu dari penyebab kebutaan yang terbanyak di Indonesia. Tapi untuk katarak ini sebenarnya tergolong untuk avoidable blindness. Jadi sebenarnya dia masih dapat kita tangani ya. Jadi bukan yang tidak bisa kita tangani. Jadi nggak perlu takut sih sebenarnya kalau memang terjadi katarak. Bisa dihindari gitu ya dok? Bisa dihindari. Kita bilangnya avoidable blindness ya. Berarti sebelum kita lebih jauh lagi nih dok, kan katarak itu tadi salah satu penyakit mata. Mungkin teman-teman yang di rumah juga ada yang masih belum tahu sebenarnya katarak itu apa sih? Apakah itu banyak yang nyebut itu rabun senja gitu atau bukan ya dok? Oke, jadi yang namanya katarak itu sebenarnya dia adalah kekeruhan yang terjadi pada lensa mata. Jadi di dalam mata kita itu sebenarnya ada yang namanya lensa mata. Dia awalnya itu sebenarnya jernih. Jadi secara alami memang dari lahir bentuknya lensa mata itu jernih. Lensa mata ini fungsinya sebenarnya untuk memfokuskan bayangan supaya jatuh ke retina atau ke syaraf mata kita sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Nah, pada katarak si lensa mata yang harusnya ini bening atau jernih, dia mengalami kekeruhan sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata terhalang oleh kekeruhan dari katarak tersebut. Gitu. Itu yang menyebabkan jadinya pasien-pasien katarak itu jadi tidak bisa melihat gitu ya dok, karena keruhnya si lensa tadi. Betul. Gitu ya, Oke. Penyebabnya itu apa sih dok? Kok bisa jadi keruh? Oke, penyebabnya sebenarnya paling banyak ya untuk kasus katarak ini penyebabnya sebenarnya faktor degeneratif atau karena pertambahan usia ya dok. Jadi lensa mata ini agak unik. Kalau bagian tubuh kita yang lain, contoh misalnya kulit, itu kan kita ada istilahnya kulitnya berganti ya, atau dia mengelupas kemudian terbentuk yang baru. Begitu juga dengan sel-sel darah kita. Nah, kalau lensa mata ini dia unik. Dari kita lahir sampai usia kita sekarang, selnya itu akan numpuk terus di situ. Itu sebabnya kenapa katarak lebih banyak terjadi pada pasien-pasien usia lanjut. Tapi sebenarnya tidak hanya usia lanjut saja, memang kebanyakan pada usia lanjut. Yang bayi baru lahir itu juga bisa ada kataraknya. Ini biasanya bisa disebabkan infeksi pada saat masa kehamilan atau masa di kandungan gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga misalnya karena kasus-kasus trauma, terutama trauma yang cukup keras ya. Itu juga bisa muncul karena katarak traumatika akibat trauma. Atau bisa juga disebabkan karena penyakit mata lain, misalnya ada peradangan pada matanya. Peradangan ini lambat laun juga dia bisa menyebabkan katarak. Jadi tidak selalu hanya faktor usia saja, walaupun memang sebagian besar kasus adalah karena faktor usia. Gitu dong. Sebagian besar karena usia. Ya, betul. Itu tadi salah satunya karena trauma ya dok. Maksudnya trauma di sini jatuh atau bagaimana? Bisa macam-macam, bisa trauma tumpul, bisa trauma tajam. Kalau trauma tembus atau trauma tajam yang memang mengenai lensa mata, dia pasti bisa menyebabkan katarak. Trauma tumpul juga kalau yang keras dia juga bisa menyebabkan katarak. Ya tadi ya itu penyebabnya. Cuman tetap tadi usia tua. Usia tua, ya paling banyak karena usia. Berarti maksudnya kalau misalnya kita akan tua nanti akan pasti terkena katarak atau enggak? Kalau secara teori sih harusnya iya, tapi di usia berapa? Nah, ini yang belum tentu ya. Jadi
Kalau secara penelitian biasanya di atas usia 70 tahun, tapi bukan berarti semua orang di 70 tahun baru akan muncul. Kadang-kadang ada beberapa faktor yang bisa mempercepat terjadinya katarak. Contohnya misalnya pada pasien dengan diabetes, pada gula yang tidak kadar gula yang tidak terkontrol itu biasanya penebalan dari katarak ini bisa terjadi lebih cepat. Jadi mungkin sebelum usia 70 kataraknya sudah lebih cepat bisa. Atau misalnya ada penggunaan obat-obat tetes di luar anjuran, terutama yang ada kandungan steroidnya nih. Jadi hati-hati ya. Steroid ini juga secara penggunaan jangka panjangnya dia juga bisa menyebabkan katarak. Jadi tidak pasti semua orang di atas 70, kadang ada yang bisa muncul lebih cepat. Gitu dong. Jadi tadi salah satunya tetes mata, jadi teman-teman jangan asal Betul. meneteskan apapun ke mata ya dok ya. Ya, Bisa jadi katarak. Oh ya tadi mungkin udah disinggung faktor risiko. Salah satu DM, terus tadi penggunaan tetes mata. Ada Oke. faktor risiko lain nggak? Biasanya sih paparan terhadap sinar-sinar UV itu juga bisa mempercepat, tapi memang kasusnya tidak terlalu banyak ya. Yang paling banyak karena diabetes, kemudian penggunaan obat gitu ya, atau yang dipercepat tadi saya juga sudah sebutkan adalah karena penyakit mata yang lain gitu, atau dari traumanya juga bisa. Berarti kan itu tadi faktor risiko. Nah gejalanya selain mungkin awalnya bakal kebutaan sebelum kebutaan pasti ada gejala-gejala awal gitu ya dok. Betul dok. Jadi katarak itu begitu muncul biasanya dia nggak akan langsung tebal. Jadi pasti ada tahapannya. Dari tipis dulu baru makin lama akan makin tebal ya. Kalau masih tipis biasanya pasien mungkin mengeluhnya penglihatannya agak terganggu aja, agak buram, tapi masih bisa dibantu dengan kacamata. Nah, gejalanya salah satunya adalah ukuran kacamatanya biasanya cepat sekali berubah. Jadi baru cek udah nggak nyaman lagi pakai, jadi dalam 3-4 bulan biasanya ukurannya udah berubah itu bisa. Kemudian katarak itu kan lensanya jadi keruh ya, jadi si pasien juga kadang-kadang ada keluhan mengganggu persepsi warnanya. Jadi misalnya tembok rumahnya putih, nah dengan adanya katarak tuh dia ngelihatnya kayak mulai agak keruh atau agak kekuningan gitu ya. Ada juga katarak yang beberapa jenis katarak yang si pasien ini akan merasa lebih nyaman di ruangan yang teduh atau di ruangan yang agak gelap. Ini biasanya katarak yang di sentral posisinya atau di tengah. Nah, biasanya dengan katarak tipe ini pasiennya lebih nyaman di ruangan yang gelap atau di malam hari. Justru kalau siang hari atau ruangan yang terang, si pasien ini akan merasa lebih buram atau lebih tidak nyaman. Ya, kemudian pada beberapa kasus juga bisa menyebabkan penglihatannya menjadi ganda atau jadi double lihatnya gitu. Ini juga bisa disebabkan oleh katarak tadi gitu. Ya. Itu gejala-gejala awal sebelum dia langsung nggak langsung jadi buta. Ya, gejala-gejala jadi awal. awalnya kayak ada kabutnya, kemudian makin lama makin tebal. Nah, kalau udah tebal sekali, nah baru pasiennya kita sebut mengalami kebutaan. Itu gejala-gejala yang mungkin bisa dinotis teman-teman, keluarganya mungkin ya kalau punya gejala-gejala seperti itu. Gitu. Nah, untuk kalau misalnya memang sudah terkena katarak nih dok, pengobatannya itu apa aja sih dok sebenarnya? Oke, kalau pengobatan, kalau yang dimaksud misalnya penggunaan obat tetes atau obat minum atau vitamin atau suplemen makanan apapun, sebenarnya katarak ini tidak bisa diobati ya. Obat-obat yang beredar sekarang dia fungsinya hanya memperlambat penebalan kataraknya saja. Jadi tidak berfungsi untuk menghilangkan katarak. Nah, kalau tergantung grading atau derajat dari katarak itu sendiri. Kalau masih tipis, masih bisa dibantu kacamata, biasanya bisa kita sarankan dulu untuk kacamata. Tapi ketika misalnya kataraknya sudah lebih tebal atau kataraknya memang sudah mengganggu aktivitasnya sehari-hari, maka kita sarankan untuk dilakukan tindakan operasi katarak. Satu-satunya cara untuk berarti untuk menangani untuk katarak itu memang katarak harus dengan tindakan ya dok, operasi. Cuman kalau emang belum siap untuk operasi dan memang masih bisa untuk ditunda, memperlambat saja gitu ya dok. Betul. Itu pengobatan yang kita laksanain. Nah, tapi kalau misalnya dok ada yang nggak mau banget dioperasi itu bakal jadi apa sih dok komplikasinya? Yang jelas si katarak ini makin lama akan makin tebal ya dok ya. Jadi kalau dia makin tebal ya makin lama otomatis pasti akan
makin buram ya. Nah, makin buram pada katarak yang tebal itu kadang-kadang bisa memicu kondisi penyakit mata lainnya. Misalnya bisa menyebabkan glaukoma gitu. Jadi memang sebaiknya kalau untuk katarak kita sarankan adalah untuk dilakukan tindakan operasi. Kalau sudah ada indikasi, sebaiknya tetap dilakukan Betul. sesuai yang diindikasikan ya dok. Soalnya kalau misalnya ini jadi kemana-mana tadi bisa Ya, kena bisa menimbulkan glaukoma, penyakit lainnya. penyakit lainnya yang lebih serius juga. Ya. Gitu. Nah, eh, kan berarti memang operasi dok. Operasi itu ada persiapannya apa aja dok? Misalnya mungkin apa yang harus disiapkan nih sama pasien-pasien sebelum operasi. Oke, ya, jadi nggak perlu takut sih sebenarnya ya dok ya. Jadi kita pasti akan persiapan dulu secara umum. Semua pasien yang mau operasi pasti kita akan cek dulu. Biasanya kita ada pemeriksaan laboratorium, cek darahnya, gulanya, ya. Kemudian kita ronsen juga, ya. Kemudian bisa kita lakukan rekam jantung dulu, ya. Kemudian biasanya kalau untuk di Primaya kita konsultan juga ke dokter penyakit dalam. Jadi nggak usah takut karena misalnya saya ada gulanya atau saya ada darah tingginya, bisa nggak nih dok operasi? Bisa, karena pasti kita akan konsulkan dulu. Jadi yang penting keadaan umumnya baik, gulanya terkontrol, darah tingginya terkontrol, insya Allah bisa kita lakukan. Kalau dari matanya, biasanya kita ada persiapan juga nih. Jadi bukan hanya keseluruhannya saja, tapi matanya juga Khusus kita cek. matanya Ya, biasanya kita lakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Kita cek dulu nih tekanan bola matanya normal atau tidak. Karena kalau tinggi belum bisa dioperasi dok, harus kita turunkan dulu tekanannya. Kemudian kita juga harus ukur ukuran lensa tanam yang akan kita pasang saat operasi katarak ya. Namanya pengukuran biometri. Jadi biasanya kita ukur dulu. Jadi pas pasien operasi lensanya sudah siap. Gitu. Berarti ada pengukurannya Ada dulu pengukurannya ternyata ya, dok, ya, dulu nggak ya. langsung pas operasi. Betul, jadi bukan datang langsung dioperasi ya nggak. Biasanya kita ada persiapannya dulu Pak. Banyak ya persiapannya memang diperlukan seperti itu ya. Ya. Mungkin teman-teman yang kadang bingung ya di rumah mau operasi apa aja sih sebenarnya kalau Sama ini dok siapin sebenarnya gitu. kalau saya boleh tambah sebenarnya tergantung pembiusannya juga ya dok ya. Jadi pada umumnya operasi katarak sih kita lakukan dalam bius lokal. Bius lokal itu artinya ditetes. Jadi kalau untuk bius lokal pemeriksaannya biasanya nggak terlalu banyak. Tapi pada kasus-kasus tertentu katakan katarak pada anak atau misalnya katarak dengan penyakit sistemik yang cukup berat itu biasanya bisa kita lakukan dalam pembiusan umum atau general anestesi. Ya, jadi kalau dalam general anestesi ya pasti pemeriksaannya akan lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi gitu. Pembiusan yang ditidurkan berarti ya dok. Betul. Ya. Berarti itu untuk persiapannya. Nah, itu persiapan dok. Terus akhirnya dioperasi ini dok. Pasti ada pasca operasinya. Itu biasanya pasien-pasien mungkin ini saya boleh ngapain aja dan apa yang nggak dibolehin gitu. Ya, jadi kalau ini juga banyak yang nanya sih sebenarnya. Saya harus istirahatnya berapa lama nih dok? Mungkin mereka harus cuti kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya bius lokal itu bisa dilakukan di sini dalam one day care. Jadi pasien datang operasi terus pulang dok. Oh pulangnya dok. Ya, kecuali kalau biusnya bius total ya atau bius yang tidur ya dok ya. Itu paling nginepnya sehari. Nah setelah operasi biasanya mata akan kita tutup ya dengan menggunakan namanya dop mata. Jadi semacam mangkok tapi warnanya transparan. Jadi pasien masih bisa ngelihat kok gitu ya. Itu paling yang tidak boleh dilakukan yang jelas jangan kena air dulu matanya. Jangan kena air, kemudian jangan dikucek-kucek nih karena takutnya tangan kita kan juga kotor ya, takutnya ada infeksi. Kemudian hindari dulu angkat-angkat berat ya. Kemudian untuk kalau muslim untuk sujud atau misalnya untuk ambil benda yang jatuh ke bawah atau menunduk yang terlalu dalam itu kita hindari dulu dok. gitu. Itu salah satu yang harus dihindari. Ya, tapi kalau lain-lain kayak mau nonton TV gimana dok? Boleh, nggak ada masalah, silakan aja. Main HP boleh. Tapi jangan sambil nunduk gitu Iya, ya. gitu. Nggak boleh nunduk, ngucek-ngucek tadi gitu ya. Terus kalau misalnya, oh ya tadi dok mungkin ada kelewatan. Jadi kapan sih harus dioperasi dok gitu? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa indikasi ya dok ya. Kalau misalnya indikasi medisnya sebenarnya adalah saat memang si katarak ini sudah tidak kita
tidak bisa dibantu lagi dengan kacamata. Jadi ada fase di mana si katarak ini sudah cukup tebal, kita coba dengan kacamata, hasilnya sama aja. Jadi tidak memberikan perbaikan yang signifikan dengan penggunaan kacamata, itu biasanya kita sarankan operasi. Atau bisa juga karena indikasi sosial, misalnya dari aktivitas si pasiennya sendiri. Misalnya kataraknya masih tipis, tapi misalnya dia untuk berkendara sudah tidak nyaman, mau dioperasi itu juga boleh dong, gitu. Jadi kalau dulu mungkin ada istilah kataraknya sudah matang, ini belum matang ya, itu dulu seperti itu memang. Sekarang sih udah tidak ada lagi dong ya. Maksudnya kategori matang dan tidak matang sih sebenarnya ya masih ada lah, bisa dikategorikan teoritis ya ada. Tapi kapan dioperasinya sudah tidak menganut itu lagi. Gitu. Jadi karena perkembangan teknologi yang juga semakin canggih, katarak mau yang tipis pun atau yang istilahnya belum matang pun, kalau memang sudah mengganggu pasiennya, sudah mengganggu aktivitas, mau dioperasi boleh. Gitu. Boleh aja ya. Nanti tadi ya sesuai indikasi juga. Terus ada yang tadi mau pakai kacamata dulu bisa. Boleh. Dan tapi kalau misalnya memang tidak perbaikan, memang sudah seharusnya operasi. Ya. Nah mungkin dok, itu tadi udah lengkap banget ya dok sebenarnya. Kita udah ngebahas apa itu katarak, terus gejalanya seperti apa, faktor resiko, penyebab, dan juga tata laksananya memang salah satunya harus dengan operasi kalau memang sudah diindikasikan tadi. Terus persiapan dan juga pos operasinya sudah dijelaskan juga dengan vitaminnya ya dok ya. Mungkin nanti teman-teman yang di rumah kalau misalnya mau konsultasi ternyata ada gejala yang apakah ini mengarah ke katarak ataupun konsultasi tentang penyakit yang lainnya, bisa sekali ketemu dengan dokter Nina. Gimana dok biasanya dok? Di sini pastinya dok ya, di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Saya ada hari Senin sampai hari Jumat. Untuk Senin dan Kamis jam 8.30 sampai 14.00 ya. Untuk hari Jumat saya ada di 10.30 sampai 14.00. Oke, dicatat teman-teman. Kalau misalnya lupa bisa cari di Primaya Hospital Bekasi Barat ininya websitenya ya untuk jadwalnya dokter Nina. Nah dok, tadi kan operasi untuk ganti lensa ya dok ya. Lensa itu berarti ada banyak macamnya. Oke, jadi gini. Ya tadi kita mengarah ke operasi kataraknya berarti ya dok ya. Jadi operasi katarak itu sebenarnya kita ada 2 tahapan penting. Yang pertama adalah kataraknya diangkat. Yang kedua adalah kita pasang lensa gantinya. Tadi kan di awal saya sebutkan katarak ini adalah kekeruhan pada lensa mata. Nah lensa mata ini dia sebenarnya mirip lah dengan lensa kacamata kita. Ada ukurannya. Nah itu dia sebabnya pada saat persiapan kita harus ukur dulu nih ukur gantinya berapa gitu. Jadi saat operasi setelah kataraknya diangkat kita harus pasang lensa gantinya, karena kalau nggak dipasang lensa nantinya juga tetapnya jadi nggak kelihatan pasiennya, karena lensa mata kita itu ukurannya juga cukup besar. Nah untuk lensa ini sebenarnya ada beberapa macam ya, banyak sih sebenarnya, banyak sekali, cuma saya sederhanakan saja, kurang lebih kita bagi jadi 3 aja deh ya. Jadi berdasarkan sama fungsi penglihatan mata manusia nih. Sebenarnya kan fungsi penglihatan manusia itu ada 3. Ada untuk lihat jauh, ada untuk lihat jarak menengah, ada untuk lihat jarak dekat ya. Jadi kalau jarak dekat itu misalnya kita untuk baca, untuk lihat handphone dok. Jadi kalau di jarak itu kurang lebih 30 sampai 40 cm. Untuk jarak menengah atau intermediate itu biasanya sekitar 60 sampai 70 cm. Sehari-hari biasanya kayak kita untuk penggunaan laptop atau komputer, ya itu masuknya jarak intermediate. Sama satu lagi adalah untuk jarak jauh, berarti di atas itu adalah untuk jarak jauh ya. Nah lensanya pun kita bagi jadi 3 sebenarnya. Yang pertama kita kategorikan sebagai monofokal. Mono itu satu, vokal itu fokus. Jadi dia hanya membantu satu titik fokus aja, yaitu jauh biasanya. Ini masih sangat banyak dipakai di Indonesia ya dok ya, masih banyak yang monofokal ini. Jadi dia hanya bantu untuk jauh, untuk jarak intermediate dan jarak menengah, jarak bacanya nanti dia perlu dibantu oleh kacamata baca. Ya, yang kedua dia bisa bantu untuk jarak jauh dan jarak intermediate. Jarak dekatnya tetap pakai kacamata baca. Ini kita kategorikan sebagai lensa EDOF, Extended Depth of Focus gitu ya. Yang ketiga, ini yang kita sebut trifokal. Jadi 3-3-nya nanti jadi bagus dong.
untuk jarak jauh, untuk jarak menengah, dan untuk jarak dekat. Jadi kita harapkan setelah operasi si pasien ini nggak pakai kacamata lagi. Oh, Gitu. Jadi banyak ya ternyata ya. banyak dan sekarang banyak juga perkembangan teknologi kan cukup pesat ya kalau di dunia kesehatan mata nih. Jadi banyak yang mengeluarkan jenis-jenis lensa baru yang ternyata memang bikin oh ternyata bisa ya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang saya masih banyak baca nih dok, saya masih banyak pakai komputer nih dok. Nah biasanya sih nanti kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Pengennya setelah operasi ini seperti apa gitu Oh, dok. itulah pilihan-pilihan lensa Betul, ya dok jadi ya. nggak cuma satu aja gitu. Oh, Sekarang udah banyak sekali kok banyak. pilihan lensanya. Oke. Gitu. Oh, dok kita kebetulan nih ada juga produk spesialis yang Ya, datang sini. Mungkin biar teman-teman di rumah juga mau tahu ya apa produk spesialis apa sih yang bakalan bisa dijelasin nanti ya dok ya. ya boleh, Mungkin boleh saya panggil aja ini dokter Rista ya boleh. dari produk spesialis kita. Silakan dokter. Halo Dokter Rista. Halo, selamat siang Dokter Dina. Siang. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Oke, Terima kasih. baik. Saya mungkin mau nyapa dulu teman-teman sahabat Primaya Boleh ya. Selamat silakan Dokter siang Rista. sahabat Primaya. Mungkin baru pertama kali ketemu juga dengan saya. Saya perkenalkan, saya Dokter Rista, saya produk spesialis yang akan membawakan tadi memperkenalkan kepada teman-teman semua dan juga kepada Dokter Dina juga tentang sebuah lensa IOL premium. Oke, apa nih Dokter Rista? Boleh di-share mungkin? Oke, jadi menyambung obrolan dokter tadi dengan dokter Farhanita, kan tadi ngomongin tentang operasi katarak ya dok. Jadi operasi katarak itu secara garis besar akan mengangkat lensa katarak dan akan menanamkan lensa IOL yang baru. Oke, Biasanya betul. IOL intraocular lens ya. Dan tadi juga ternyata jenis-jenis IOL itu banyak sekali. Ada yang vokal, ada yang trifokal. Dan kalau tadi dari obrolan dokter itu masih ada yang setelah operasi katarak masih pakai kacamata. Betul dok. Pertama untuk pakai kacamata dekat. Nah, jadi kita itu punya sebuah lensa IOL premium. Oke. Jadi Ray-Ban Galaxy dok. Oke. Jadi dia ini apa bedanya dengan yang lain? Jadi dia itu bisa membuat penglihatannya itu sealami mungkin. Jadi penglihatan jauh, tengah, dan dekatnya itu full range. Jadi diharapkan setelah penanaman lensa ini pasien itu nggak perlu pakai kacamata lagi. Oh gitu dok. Betul. Oke. Juga. Gimana dok? Kalau ini kalau pengalaman saya ya dok ya, kalau berarti ini masuk lensanya yang trifokal ya dok ya? Nah, itu bedanya juga dengan lensa trifokal, kita ada bedanya. Jadi memang secara garis besar dia itu mungkin sama seperti lensa trifokal karena dia bisa penglihatan jauh, tengah, dan dekat. Tapi sebenarnya desainnya beda. Oke, apa nih dok yang bikin beda? Karena kalau lensa trifokal kan memang untuk seleksi pasiennya nih banyak harus yang di checklistnya nih harus cukup banyak nih karena beberapa lensa trifokal yang sudah saya ketahui memang kebanyakan pasiennya masih ada keluhan halo atau glare. Jadi halo atau glare itu kalau lihat cahaya seperti ada pantulannya berpendar gitu jadinya. Sehingga biasanya kalau saya pribadi sih agak kurang saran untuk orang-orang yang katakan masih beraktivitas, masih banyak nyetir nih, terutama malam hari, itu kan biasanya jadi nggak nyaman ya dok ya dengan penggunaan trifokal. Kalau yang dari Ray-Ban Galaxy ini gimana nih dok? Oke, jadi bedanya kita dengan lensa trifokal pada umumnya, kita itu desainnya spiral. Oke. Sementara kalau dokter tahu lensa trifokal itu kan dia cincin-cincin ya dok. Jadi cincin 1, 2, dan 3 bertumpuk. Nah mungkin itu yang membuat adanya halo dan glare. Kalau misalnya pada Ray-Ban Galaxy karena dia bentuknya spiral, jadi dia nggak putus gitu lingkarannya. Nah itu yang membuat dia full range tapi tetap less halo dan minimal glare dok. Oke. Jadi dia lebih aman dipakai untuk terutama nyetir di malam hari kan bahaya ya dok ya. Kalau kita lihat lampu sorot dari mobil depan terus silau kan agak bahaya. Jadi dengan lensa ini diharapkan penglihatan malamnya aman, jadi aktivitasnya tetap tidak terganggu. Oke, menarik nih lensanya ya. Oke. Oke, jadi kalau dari dokter sendiri ada pengalaman nggak dok implantasi lensa premium misalnya pada pasien? Oke, untuk implantasi untuk implantasi lensa premium memang untuk di rumah sakit Prima ini
banyak kita pilihannya ya, tapi untuk Rewan Galaxy ini saya juga baru dengar nih gitu ya. Mungkin bisa dicoba karena memang dia menjanjikan less halo sama minimal glare gitu. Selama ini sih kalau di Primaya ini lebih banyak yang tadi dok, yang untuk jauh sama jarak menengah. Ya, ini saya pakai Rewan EMV. Walaupun tidak didesain untuk nearnya atau untuk jarak dekatnya, tapi beberapa pasien, kebanyakan pasien ini dia puas kok dok. Artinya dia jauhnya dapat, intermediate-nya dia oke, nyaman untuk komputer. Bahkan bacanya pun ada yang dapat sih sebenarnya gitu, walaupun ya tidak sampai yang kecil banget ya dok. Jadi yang gede-gede masih bisa gitu. Oke. Baca handphone bisa ya dok, Baca yang handphone. penting kan gitu. Ya, Baca jadi handphone. dengan yang Rewan EMV aja udah pengalaman saya sih cukup puas ya penggunaan Rewan EMV. Untuk penggunaannya, untuk sebagai operator juga mudah, dan hasilnya pasiennya juga puas. Mungkin nextnya bisa kita cari patient selection untuk kita coba yang Rewan Galaxy untuk yang trivokal ini ya dok ya. Betul dok, nah kalau pakai EMV aja mungkin baca handphone udah deket, bahkan kalau pakai Rewan Galaxy mungkin dia bisa lebih optimal lagi Ya. penglihatannya, terutama mungkin yang sering aktivitas pada malam hari, atau mungkin pasien-pasien yang emang penglihatannya harus optimal banget buat kerja, misalnya dokter bedah, atau mungkin dokter mata kan operasi mikro ya dok ya. Betul. Nggak boleh meleset, mungkin itu juga cocok nih buat dipakai lensa-lensa premium kami seperti ini. Oke, terima kasih Bu Trista. Sama-sama, dan mungkin ada saya mau tanya juga kepada dokter, mungkin ada nggak sih dok pesan-pesan kepada pasien-pasien katarak yang setahu saya mungkin banyak juga yang takut sih dok kalau misalnya pasien katarak, aduh operasi ya ini gimana nih? Mungkin dari dokter gimana? Oke, pesan-pesan saya, yang jelas kan katarak memang tidak bisa dihindari ya dok. Jadi kalaupun memang sudah ada katarak, kalaupun memang sudah tidak bisa lagi dibantu dengan kacamata, baiknya kita sarankan untuk operasi. Biasanya suka banyak yang nanya nih, sakit nggak dok? Sakit sih insya Allah enggak ya. Sakit insya Allah enggak, cuma mungkin agak kerasa seperti agak ketekan, agak pegel gitu, atau berair gitu ya. Kemudian untuk pasca operasi, untuk pilihan lensanya, dari saya pribadi sih mungkin nanti kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan nih dok, kebutuhan pasiennya seperti apa gitu. Misalnya, oh saya masih aktif, saya masih bekerja, banyak lihat komputer ya dok ya, atau misalnya masih banyak baca buku gitu, mungkin bisa kita sesuaikan kira-kira lensa mana yang paling sesuai untuk pasiennya. Sehingga kalau memang ada harapan setelah operasi tidak pakai kacamata, insya Allah sih bisa kita penuhi keinginan pasien tersebut. Gitu. Jadi memang untuk pasien jangan takut ya dok, kalau misalnya di operasi katarak takut aduh ntar mata saya gimana pakai lensa tanam, lensa buatan apakah tetap sempurna gitu ya dok, karena akan dioptimalkan lagi ke pasiennya, dan juga dengan lensa-lensa yang ada sekarang apalagi sudah ada lensa premium, jadi jangan khawatir nih untuk penglihatan pasca operasinya gitu. Iya, Trista. Oke, mungkin saya mau tanya juga nih satu lagi kepada dokter, gimana dokter melihat mungkin future of cataract surgery, atau mungkin future dari lensa sekarang tuh gimana nih ke depannya? Apakah akan lebih baik? Apakah mungkin lensa-lensa tradisional ditinggalkan? Jelas lebih baik ya dok ya. Tadi yang saya bilang waktu dengan dokter Faradila, memang kalau monofokal masih banyak dipakai karena dulu memang produksinya masih banyak yang monofokal ya dok ya. Nah sekarang ini sudah berkembang, baik penggunaan lensa EDOF maupun lensa trifokal ini sudah mulai banyak. Jadi tidak perlu takut, dan menurut saya sih perkembangannya juga, teknologi juga makin canggih nih ya. Sepertinya sih memang akan mulai bergeser, banyak yang pakai lensa premium sih dok. Oke, setuju banget dok. Mungkin satu penutup dari saya dok sebelum kita mengakhiri obrolan katarak ini. Jadi operasi katarak sekarang tuh bukan cuma sekedar mengganti lensa katarak aja, tapi kita mau mengoptimalkan dan juga mau make sure quality of life patient kita setelah operasi katarak tuh tetap terjaga, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Betul. Dengan adanya lensa premium ini diharapkan pasien itu penglihatan sensornya tetap optimal, dan juga kualitas hidupnya meningkat biar semua orang happy life. Oke, terima kasih banyak Dokter Rista. Dokter Nina, terima kasih banyak juga sahabat Rima ya. Oke, Sampai jumpa. sampai jumpa.